Ya, sekarang aku bisa apa? Aku jadi brand ambassador apa? Gak ada. Gitu. Kan udah yung gitu loh, fokus ke Bang Ahmad, ayo duduk bareng. Aku bukan harimau kok yang digigit, ayo duduk bareng. Salah aku apa? Misalkan emang dia nggak suka sama aku, salah gimana? Jadi aku perbaiki. Gitu loh. Jangan ngancem-ngancem kayak gini. Ngancem apa? Banyak ngancem. Parah, telepon marahin, dimarahin. Enggak dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya. Kamu jangan lagi, kamu datang ke sidang. Itu kan nggak ada ayat pernyataan seperti itu. Sidang susah. Boleh untuk datang siapa saja. Bila kasih tahu tuh sama si Titi itu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu akadnya. Jangan maksa-maksa sebagai ibu akadnya. Yang misalnya dia ke Ibu Titi, aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku nih kenal Bu Titi lewat telepon. Gambar yang tolong telepon Ibu Titi ini Setelah tanggal 23. ibu anak aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang gitu. Aku telepon ketemu, makanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik, aku juga makanya jadilah kita bisa jalan bareng. Itu yang namanya betul-betul menjadi satu tim bersama untuk perjuangan bagaimana supaya penyalahgunaan narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi kemudian diacak begitu, ya jadinya kan nggak jadi karo-karo, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh. Kasihan loh, Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Suruh bikin surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan ibu bawa ibu angkat saya sudah ada, bunda. Kalau saya namanya bikin ini, surat kita sama dokter itu. Selesai dia bikin surat itu, Amar ngirim surat ke saya. Aku stres. Aku akan terintimidasi lah. Aku ditekan terus dari pihak intervensi untuk membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya Amar. Kamu sabar dulu ya. Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. Berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dong? Iya, itu bukan dalam paksaan, dalam tekanan dan dalam intervensi. Tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar sama ini. Namanya saat menerima surat itu dokter nggak tahu itu. Tahu itu tulisan Bang Amar. Tapi tahu kalau itu memang untuk Bang Amar itu. Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu ini anak akalnya banyak pasti dia akan mencari cara gimana caranya menjelaskan sama pakai surat. Benar, dia nitip surat itu ke petugas atau ke siapa lah mungkin yang bagi Surat sampai Pak cekrek isinya kata nanti isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong di sini. Termasuk juga menulis surat yang pertama. Iya, makanya aku harus nulis surat itu karena aku ditekan. Dan yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama satu orang. Sebenarnya makanya bakal pindah ke NT atau Ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan Kan hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah selesai kembali ke sana. Nah ini kan, tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada keputusan banding sampai ke kasasi itu kan masih perlu ada waktu gitu. lo ada khawatir nggak sih kalau kayak kemarin diantar ke iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Amar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adit dan Adit selalu sampaikan ke saya. Ini gimana? Itu gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adit baik-baik aja. Kalau mau dengerin kamu kayak gitu, aku yang kemudian pasti gitu. Terus terakhir mungkin respon ayah dan dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan itu. Nggak tahu lah. Kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga amat pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu. Dan saya udah ketemu, udah banyak ngobrol, hubungannya juga baik. Datang itu dan nggak ada masalah itu gitu. Dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau dijodohin dengan itu apa? Bukan, itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu Tadi ngapain sih mikirin jodoh, malah mikirin iya. ya, pikirin aja dulu hukum ini. Jodoh itu kan sudah Besok disampaikan. kawin aja bisa batal gimana ini gitu, pikirin aja dulu
Tadi Pak Sahabat, saya bilang sama Urusin dia nanti. Iya, semuanya aku urusin. Dari A sampai Z. Gila. Sehat-sehat ya bang, semangat ya bang. Kalau masalah banding bukan ranah aku, karena biar gimana keputusan aja Bang Amar, biar aja Bang Amar yang ambil keputusan. Oke? Semoga segalanya dipermudah, amin. Amin, doain ya. Dok Langgeng, amin, doain. Tolongin Bang Amar dong. Kenapa harus minta tolong sama minta tolonglah sama Allah, bersandarlah sama Allah, jangan bersandar. Halo Majalengka. Nanti kita ketemu di Majalengka ya. Ih, seneng deh. Amin. Hai Kamelia, menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Dasar lu, ntar gue bilangin aba. Bilangin papa. Coba berani ngomong gak sama papa? Kamu. Dan ini bercanda-bercanda itu saudara aku. Sama aku ada yang gak suka sama aku. Jadinya gitu deh. Siapa sih yang gak suka? Banyak ya. Suka maafin ya kalau aku ada salah-salah. Soalnya kayak banyak banget yang gak suka sama aku. Bingung juga. Terlalu banyak drama. Jam segini Abang Amar udah makan belum? Udah dong. Kan kemarin aku titip sotong. Cumi sotong. Kemarin. Nggak pernah. Justru aku yang selalu dibanding-bandingin sama masa lalu aku sama Bang Amar. Nggak pernah. Aku tuh tipe orang yang udah selesai ya udah. Gitu. Tuh pasiennya masih sepi. Udah dari pagi aku sudah praktek. Oh hari ini tanggal berapa ya? Dari pagi aku udah praktek. Makasih ya Arbil. Banyak kok yang support dokter. Iya terima kasih yang support aku. Terima kasih ya. Cumi sotong yang asin bukan. Cumi sotong yang kuahnya hitam. Dia sukanya. Sotong tuh cumi yang dikuahin hitam gitu. Tapi biasanya tuh aku beli cuminya tuh yang gede. Kemarin yang aku suruh beli salah, jadi cuminya tuh yang cumi basah. Makanya nggak tahu enak apa enggak. Aku belum dapat kabar. Gitu. Sarapan dulu ya. Pagi. Terus kapan boleh jenguk? Belum ada kabar hari ini jenguk apa enggak. Jangan lupa di follow. Halo Kuningan. Dok, operasi mukokel bisa? Bisa. Kami sidang udah nggak ada sidang lagi sayang. Halo pagi. Satu enggak, aku biasa aja. Kalau masalah oke. Oke. Wanita 7 tahun. Bayar. Ya enak. Keringan tak